Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuli Dewi Lestari dengan NPM 1022145 dari C2 Akuntansi STIS TMB Bandung Business School. Baik, di sini saya akan memberikan pemahaman atau penjelasan mengenai Ma'rifatul Insan dari pertemuan 1 sampai 5 untuk memenuhi penugasan semester 1. Materi yang pertama ada ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Asal penciptaan manusia yang pertama, tanah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbakti itu. Kedua, ruh. Selain diciptakan dari tanah, manusia juga diciptakan dari ruh. Allah berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Adapun unsur yang ada di dalam diri manusia yaitu yang kesatu qalb, hati, dan yang kedua akal, yang ketiga jasad. Di dalam hati kita itu mempunyai tekad, keputusan, niat, dan rencana. Itu yang bersumber dari keyakinan. Disinilah letak takwa itu yang terletak di al-ajmu. Akal termasuk karunia Allah yang paling besar bagi manusia. Jasad adalah perwujudan yang ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanahnya. Amanah manusia. Manusia diberi amanah oleh Allah, yaitu yang kesatu, amanah al-ibadah, yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Yang kedua adalah menjadi khalifah. Yang dimaksud menjadi khalifah di sini adalah untuk menjaga bumi dan menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan bumi dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat-kalimat Allah. Materi yang kedua ada hakikatul insan, yang artinya hakikat manusia. Makhluk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama ada alal fitrah, berada di atas fitrah. Manusia merupakan ciptaan Allah Ta'ala yang diciptakan alal fitrah, berada di atas fitrah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus dengan agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang harus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kedua itu lemah. Manusia diciptakan sebagai makhluk lemah oleh Allah Ta'ala dalam keadaan doib atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Kadangkala mereka mengalami lemah azam, yaitu tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Bodoh. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan jahil atau bodoh. Dan yang keempat, fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan fakir, yaitu butuh kepada pemberiannya. Dimuliakan. Hakikat manusia juga itu adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dengan ditiupkannya ruh kepada manusia. Yang kedua, memiliki keistimewaan, dan yang ketiga, ditundukkannya alam padanya. Bebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dibebani di sini adalah manusia diberi amanah untuk ibadah dan khilafah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memilih. Allah memberikan pilihan kepada manusia untuk memilih jalan keburukan ataupun jalan kebaikan. Balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan manusia pasti akan mendapat balasannya atas apa yang telah ia perbuat.
maka hendaklah manusia dapat memilih apa yang ia lakukan. Yang kesatu, berakibat surga. Manusia adalah makhluk yang maziyun atau mendapat balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah atau surga. Dan yang kedua, neraka. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa an-nar, neraka. Materi yang ketiga, tokotul insan atau potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Potensi itu meliputi potensi jasmani, ruhani, dan akal. Allah memberikan 3 potensi kepada manusia. Yang pertama, potensi pendengaran, yang kedua potensi penglihatan, dan yang ketiga potensi hati. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Mulk ayat 23 yang berbunyi, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Al-Mas'uliyah adalah dipikulkannya tanggung jawab untuk mempergunakan segala nikmat Allah Ta'ala untuk beribadah dan patuh kepada Allah Ta'ala. Di saat memikul tanggung jawab, ada 2 pilihan, yaitu amanah dan khianat. Yang pertama, al-amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Yang kedua, khianat. Allah akan mengazab dan menghinakan orang yang khianat, diumpamakan seperti kal-an'am, binatang ternak, kal-kolbi, bagaikan anjing, kal-kirdi dan kal-khinzir, monyet dan babi, kal-kosabi seperti kayu, kal-hijaroh seperti batu, kal-himar seperti keledai, kal-ankabut seperti laba-laba. Materi yang keempat, nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama nafsu mutmainah, yang kedua nafsu lawah, dan yang ketiga nafsu amaroh. Jiwa yaitu sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri atas tubuh dan ruh, sebagaimana dalam firman Allah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 45 yang berbunyi, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya at-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Tingkatan nafsu. Nafsu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, nafsul mutmainah adalah jiwa yang telah mendapatkan keterangan dapat ditemukan sifat-sifat yang terpuji seperti dermawan, tawakal, ibadah, syukur, ridho, dan takut kepada Allah. Yang kedua, jiwa aruh, kalbu, akal, dan azam. Mampu mengendalikan al-hawa, syahwat, nafsul mutmainah, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah al-a'royu. Yang ketiga, jiwa aruh, kalbu, azam, dan akalnya. Dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepadanya asyahwat semata. Materi yang kelima, sifatul insan atau sifat manusia. Jiwa manusia diberi 2 jalan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Balad ayat 10 yang berbunyi, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Jiwa manusia diberi 2 jalan. Yang pertama, jalan takwa. Hakikat takwa. Takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Adapun sikap dan perilaku dari takwa, yang pertama bersyukur, yang kedua bersabar, yang ketiga berhati lembut, yang keempat penyayang, yang kelima berlemah lembut, yang keenam sifat jujur, yang ketujuh sifat amanah, dan yang kedelapan mendapat keberuntungan. Yang kedua, jalan pujur. Pujur adalah perbuatan buruk dan perilaku yang bertentangan dengan syariat. Sifat dari pujur yang pertama tergesa-gesa, yang kedua berkeluh kesah, yang ketiga kikir, dan yang keempat kufur mengingkari Allah. Cukupkan sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.